untuk menuju suatu tempat tentu tidak harus sama. Harus banyak jalan trauma. Macet di satu jalan, kita akan pindah ke jalan lain, ya kan? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dalam ruangan ini kita ada berapa ini 163 orang, kalau dikumpulkan di satu tempat, katakanlah di satu hotel di apa namanya di Jakarta misalnya. Kemudian peserta itu ada dari seluruh Indonesia. Apa yang terjadi ketika kita bilang ke peserta semua harus berkumpul di Jakarta dengan catatan semua harus menempuh jalan yang sama, satu jalan yang sama, kendaraannya juga sama, waktu berangkatnya juga sama. Apa yang akan terjadi menurut Bapak Ibu ketika kita seragamkan jalan untuk mencapai ke satu tempat, padahal orangnya berbeda-beda, posisi orangnya berbeda-beda, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Sumatera, ada yang di apa, tapi kita paksakan satu jalan untuk menuju ke sana. Apa yang akan terjadi? Banyak yang tidak sampai. Yang tidak sampai itu mungkin lebih banyak yang tidak sampai daripada sampai. Yang sampai itu orang yang diuntungkan, yang dekat dengan tempat. Nah, kira-kira seperti itulah analogi proses pembelajaran kita selama ini yang menyeragamkan semuanya kepada anak. Anak mendapatkan materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugasnya sama, alokasi waktunya juga sama, kemudian alat penilaiannya juga sama, dan kriteria untuk menilai anak juga sama. Nah, ternyata cara yang kita gunakan yang sama itu untuk semua anak, ternyata hanya cocok untuk satu anak saja. Ya, anak yang lain tidak cocok. Makanya di dalam satu populasi di kelas kita itu selama ini juaranya itu hanya satu, ya, yang disebut juara itu hanya satu, dan kita berikutnya juara kedua, juara ketiga, dan yang kita sebut anak termasuk anak yang unggul itu tidak lebih dari 10 dari 30 anak dalam satu kelas. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, itu sama dengan kita mengatakan begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang ada di kelasku ini, yang kau kirim ke dunia ini, hanya 10 yang bermutu di mata kami manusia yang menilai ciptaanmu. Dan yang menurut ilmu pendidikan kami, yang kami terima dari S1, S2, S3, hanya 10 yang unggul inilah yang kami didik dengan baik, yang kami carikan sekolah terbaik, guru terbaik, dan semua yang terbaik, layanan terbaik. Yang 20 yang lainnya itu kami serahkan pada nasibnya. Kenapa engkau tidak bermutu? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita renungkan analogi ini. Kita renungkan, kalau saya membuat kue 30 kue, ternyata dari 30 kue itu yang saya buat hanya 10 yang enak dimakan, apa pandangan orang ke saya? Tentu saya dianggap orang tidak profesional dalam membuat kue, lalu memaksakan diri untuk membuat kue. Nah, sekarang Bapak Ibu, manusia itu ciptaan siapa? Manusia itu kiriman siapa? Anak manusia yang ada di kelas kita itu, anak-anak yang ada di kelas kita itu adalah ciptaan ilahi, kiriman ilahi. Nah, sementara di mata kita selama ini, dari 30 anak yang dikirim oleh Allah kepada kita di ruang kelas kita itu, yang kita anggap unggul hanya 10, yang 20 tidak. Artinya, Bapak Ibu, ini sebuah, mohon maaf saya bilang, ini sebuah pendurhakaan kita, tidak mengakui produk ilahi. Saya bilang, setiap manusia itu jenius tanpa kecuali, karena Tuhan tidak mengenal produk gagal. Tuhan tidak mengenal produk gagal. Setiap manusia, apapun kondisinya, dimanapun dia berada, dia memiliki keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh orang-orang yang lain. Sehingga setiap individu manusia di alam di kehidupan ini menempati ruangnya masing-masing, menempati orbitnya masing-masing, seperti planet yang ada di jagat raya ini, miliaran planet, tidak satu pun yang bertabrakan satu sama lain. Kenapa? Karena masing-masingnya konsisten di orbitnya masing-masing. Nah, setiap planet punya orbitnya masing-masing dan tidak ada satupun orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, kenapa tidak ada satu orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda? Karena Tuhan tidak ingin bentrokan terjadi, tidak ingin tubrukan terjadi.
Nah, begitu juga Tuhan mentakdirkan manusia ini masing-masingnya punya orbit masing-masing, masing-masingnya punya ruang masing-masing, masing-masingnya punya tempat masing-masing, sehingga kurikulum yang kita terapkan mestinya memberikan ruang, memberikan jalan kepada setiap anak untuk menemukan tempat dan ruang yang telah disediakan buat dia, sehingga setiap anak itu adalah sang juara di bidangnya masing-masing. Sehingga harusnya dari 30 anak satu kelas itu adalah 30 juara sebetulnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa saya awali dengan ini? Kita harus mengubah sekarang paradigmanya bahwa kurikulum bukan lagi untuk menyeragamkan materi pembelajaran. Kurikulum, jadi selama ini atas nama kurikulum, materi pelajaran diseragamkan, metode pelajaran diseragamkan, kemudian penilaian diseragamkan, dan bahkan sumber belajar pun diseragamkan atas nama kurikulum. Nah, padahal pada esensinya kurikulum itu adalah jalan yang kita ciptakan agar anak bisa mencapai tujuan. Nah, jalan itu